Ya, masih bersama kami di toko kita bersama dengan Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Pak Sofyan Djalil. Pak, kita lanjutkan ya Pak ya. Ya, tadi pasti. apa yang tadi sempat terpotong tadi kita bicara soal apapun yang di posisi manapun, walaupun kerap dipindah-pindah satu tahun harus ada sesuatu yang dihasilkan, begitu ya Pak ya. Betul, tadi Bapak betul. sudah jelaskan ketika Menko. Kalau ketika menjadi Kepala Bappenas apa ya Pak ya? Di Bappenas Prioritas kita merasakan pertanyaan pertama adalah Bappenas selama ini kelihatan banyak dikritik misalnya oleh Presiden termasuk bahwa sinkronisasi kebijakan itu tidak optimum. Ya, misalnya waduk di mana, sawah di mana, ya. Ada waduk, tidak ada saluran irigasi dan lain-lain. Itu contoh misalnya. Maka kita perkenalkan konsep itu dengan HIT, holistik, integratif, tematik, spasial. Jadi kalau kita mau bangun waduk, kemudian bagaimana itu terintegrasi dengan irigasinya, terintegrasi dengan sawahnya, ya itu HIT. Kalau kita mau bikin misalnya kebijakan di bidang kesehatan, ya bukan rumah sakit, dokter dan perawat saja, tapi sebenarnya bagaimana menciptakan masyarakat yang sehat. Maka alokasi biayanya, alokasi anggarannya harus mendukung. Ya, bagaimana misalnya membangun pembangunan sebuah wilayah, ya, maka harus pendekatan juga secara holistik. Maka timbul ada perintah Pak Presiden, kemudian konsep baru. Kalau dulu money follow function menjadi money follow program. Dulu fungsinya dibiayai. Kalau ada kementerian dibiayai sampai apa? Nah, pada saat Bapak programnya yang dibayar. Kemudian mulai 2017 mulai diperkenalkan, menerjemahkan money follow program. Jadi yang dibiayai programnya. Saya pernah waktu Menteri Bappenas saya potong satu kementerian anggaran sebuah kementerian sampai dengan hampir 4 triliun. Ya. Kementerinya protes. Saya tanya coba diskusikan, coba Anda jelaskan apa relevansinya program ini. Ya kan? Kalau tidak bisa dijelaskan, berarti program itu mungkin tidak dibutuhkan. Ya kan? Jadi dengan pendekatan seperti itu, maka kita harapkan nanti anggaran APBN itu akan lebih fokus dan kemudian saling mendukung. Ya, misalnya katakanlah dulu kritik PU bagus bikin jalan, perhubungan bagus bikin pelabuhan. Tapi pelabuhan dengan jalan tidak nyambung, itu misalnya. Itu padahal contoh. itu skala prioritas Jokowi untuk membenahi infrastruktur. Ya. Makanya dengan HITS ini, maka misalnya di Bappenas, Direktur Perhubungan dengan Direktur PU harus duduk bersama. Bisa itu satu contoh. Oke. Setiap RDP, setiap rapat kerja dan lain sebagainya ketika memanggil tidak pernah ada masalah. Jadi bisa dengan semua pihak, semua elemen seperti itu. Ada resep khusus nggak sih Pak? Ya, saya selalu berasumsi dengan husnuzon, dengan sangka-sangka baik. Ya, kalau anggota DPR misal marah-marah, saya ngambil positifnya apa gitu, nggak pernah saya marah balik itu kan. Oleh sebab itu kemudian saya pendengar yang baik sekali. Jadi anggota dewan itu kalau misalnya bicara apapun, saya dengar sampai detail, saya catat gitu ya. Kalau sudah seperti itu kan bagaimana atensi kita. Saya pikir hubungan dengan dewan dengan lain tergantung bagaimana reaksi yang kita berikan. Saya merasakan bahkan saya nggak tahu, mungkin orang menganggap saya punya musuh saya, tapi saya merasa nggak ada orang yang saya musuhin. Sesudah itu pernah ada sedikit konflik tidak di DPR dengan para fraksi-fraksi yang lain? Tidak ada masalah. Iya. Karena saya yakin bahwa DPR juga beretikat sangat baik untuk kebaikan negara ini, ya kan. Kemudian yang kita lakukan juga ada kebaikan tujuan yang sama. Kalau ada perbedaan pandangan, mungkin itu yang harus kita samakan karena visi kita sama. Dan waktu dulu di Menteri BUMN demikian dan Komisi 6 perdebatannya sengit sekali kadang-kadang, tapi tidak pernah ada menjadi persoalan personal. Tidak ada yang personal seperti itu ya. Yang penting kerja yang terbaik begitu. Pak Sofyan, saya ingin Anda menilai begitu gaya kepemimpinan karena sudah mengalami era Presiden ke-6 SBY, 2 kali jabatan menteri di kementerian yang berbeda, sementara sekarang 3 kali jabatan menteri di kementerian yang berbeda oleh Presiden Jokowi. Apa perbedaan dua presiden kita ini? Saya pikir kedua-dua presiden kita punya kelebihan masing-masing, ya kan? Nah, oleh sebab itu sebagai... Kelebihannya apa kalau presiden yang ke-6? Jangan takut loh Pak memuji. Enggak. Sebagai anak buah, ya kan? Kita tentu punya penilaian
terhadap atasan. Tetapi anak buah yang baik nggak boleh mengkritik atasan tentu ya. Oh, kan? Tidak boleh mengkritik, bahkan mengkritik saja. Apalagi di belakang, ya kan? Di ruang publik seperti di itu ruang ya. publik ya. Jadi itu saya merasakan bahwa saya bekerja dengan Pak SBY selama 5 tahun tidak ada masalah, ya kan? Kerja dengan Pak Jokowi, cuma sekarang ini targetnya itu luar biasa. Targetnya luar biasa. Ya, itu ya. Pak Jokowi bisa selalu mengatakan bahkan menjadi standar. Bahkan di waktu penyerahan sertifikat, dia bilang saya punya komitmen dengan menteri cuma 2 pilihan. Apa itu? Kalau target nggak tercapai diganti atau dicopot. Sama aja dong, diganti atau dicopot begitu. Ya. Tapi saya sih udah kebal aja, ketawa-ketawa aja gitu kan. Karena apa? Saya pikir bahwa itu memang target itu harus kita laksanakan. Jadi memang kalau kerja dengan Pak Jokowi ini targetnya itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Ini saya lama Berarti bekerja. yang sebelumnya targetnya tidak luar biasa. Saya lama bekerja di sektor korporasi dan Pak Jokowi kan orang korporat. Jadi orang korporasi ini kalau perlu pekerjaan diselesaikan kemarin, bukan hari ini, ya kan? Target harus dikerjakan kemarin. Dan ini alhamdulillah saya pikir orang BPN cukup bagus. Yang tadinya misalnya delivery yang sertifikat yang dikeluarkan misalnya Prona antara 500-600 ribu, ya kan? Dengan pencapaian sertifikat sekitar 1 juta, tahun lalu kita bisa menyelesaikan lebih dari 5 juta. Tahun ini targetnya 7 juta. Gencar lagi 7 juta. Insya Allah kita selesaikan. Tahun depan dinaikkan lagi target 9 juta. Dan harus diselesaikan. Menterinya katanya nggak apa-apa, tapi yang di bawah yang ngos-ngosan, Pak. Begini kan intinya adalah saya lihat masalahnya. Hambatannya apa? Yang pertama cari dulu hambatannya, ya. Hambatan waktu saya masuk kemari adalah juru ukur cuma 2.000 orang dan PNS. Dan itu sekarang masih seperti itu ya, Pak? Tapi kemudian kita perkenalkan juru ukur swasta yang bersertifikat. Hari ini kita punya juru ukur sampai 8.500 orang. 6.500 itu ada non PNS, juru ukur bersertifikat orang swasta. Yang bisa mengerjakan persis yang dikerjakan oleh BPN. Selama ini regulasi misalnya banyak sekali dokumen harus diisi. Kita simpelkan regulasi. Kita simpelkan dokumen harus diisi. Kalau selama ini misalnya bahwa harus sekian banyak materai yang harus diisi di misalnya untuk aplikasi permohonan pertama harus tekan sampai 6 materai. Kemudian kita lihat kenapa harus 6 materai, kenapa nggak 1 aja? Form yang tadi 6 bisa dijadikan 1 dan seterusnya. Contoh lain misalnya wakaf. Wakaf selama ini sulit sekali, ya, dan lama sekali. Seperti juga sertifikat yang lain. Kemudian Presiden mengatakan saya ingin wakaf secepat mungkin tanah-tanah agama. Wakaf, tanah-tanah gereja, tanah rumah-rumah ibadah, ya. Itu juga harus kita sertifikatkan. Maka saya mempunyai target sesuai dengan perintah Presiden, kalau bisa dalam 3 tahun ke depan seluruh tanah wakaf, seluruh tanah agama itu kita sertifikatkan. Kemudian kita lihat kenapa lama selama ini. Oh karena misalnya nggak ada ikrar wakaf. Oke, cari saksi aja, dengan ada saksi cukup. Ya kan? Jadi sebenarnya yang menarik adalah Pak Jokowi ini hal-hal yang selama ini kita tidak pikirkan. Dia pikirkan dan concern kan. Contoh tentang sertifikat. Baiklah. Nanti minum. Baik. Kita break dulu ya Pak ya, baru nanti saya minum begitu. Tadi katanya tidak boleh menilai begitu. Tapi lebih suka yang mana? Antara presiden sebelumnya atau sekarang? Boleh dong anak buah. Kalau boleh saya bicara saya senang bekerja dengan siapa saja. Baik. Netral ya Pak ya. Siapa tahu kalau dalam pengalaman pekerjaan saya itu begitu banyak pekerjaan ya. Antara 2009-2014 saya itu punya posisi macam-macam sampai dengan 14 posisi ya. Komu dan macam itu. Saya senang aja bekerja dan orang senang bekerja sama saya paling sedikit ya. Karena Bapak sempat juga sebagai ketua Iluni UI ya Pak ya di 2007. Baik, nanti kita bicara soal ada yang menggagas bank tanah, begitu. Kalau tidak salah gagasan Bapak, lalu kita bicara soal redistribusi aset dan juga legalisasi tanah dan target-targetnya. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Toko Kita.